BYD baru bikin geger industri otomotif gara-gara mereka ngeluncurin Atto1 seharga 195 juta buat yang tipe Dynamic. Ini seru banget ya. Soalnya dulu mobil-mobil yang di bawah 200 juta itu kayak Brio, Calya, Agya. Dan kalau misalnya kita ngomongin mobil listrik, ini gue kasih unjuk harga Wuling Bingo dan Atto1 alias BYD Seagull di China. Ternyata Wuling Bingo itu harganya mirip-mirip dengan Seagull. Di China, Wuling Bingo itu sekitar 160 sampai 190 juta, sedangkan Seagull itu antara 160 sampai 195 juta. Makanya kalau misalnya kita pakai benchmark negara asli mobil ini dibikin, alias di China, seharusnya Bingo itu sekelas Atto1. Ini makanya banyak orang yang expect kalau misalnya harga Atto1 itu seharusnya mendekati Bingo, alias di kisaran 300 atau 400-an juta. Makanya waktu Atto1 di Indonesia itu keluar dan harganya nyaris setengahnya Bingo, ini mendisrupt pasar otomotif di Indonesia. Dan dari pantauan sosmed, yang teriak-teriaknya itu paling kencang, itu yang udah beli mobil listrik dari sebelum-sebelumnya. Dan ini bukan cuma Wuling doang ya, soalnya pada banting harga. Jadi di video kali ini, gue bakal jelasin apa dampak BYD dan perang harga yang sedang terjadi yang diakibatkan oleh mobil merek-merek China ke pasar otomotif secara keseluruhan. Brand mana yang paling boncos dan yang paling kena dampaknya, dan gimana caranya kita bisa maksimalin cuan sebagai konsumen. Let's go! Terus kalau misalnya kita bisa mendapatkan return yang sampai 15% setahun, angka itu berubah menjadi 65 miliar. Saya tinggal kasih titik di Indonesia, dimanapun, saya udah tahu omset PGI itu 2 tahun ke depan jadi berapa. Gue jelasin dulu metodologi dan beberapa data points yang tim gue kumpulin. Yang pertama, kita bakal bandingin pergerakan harga mobil listrik yang baru. Dan untuk mobil listrik yang baru, kita bakal dapetin 3 data points. Tahun 2024, tahun 2025, dan harga saat gias di Juli 2025 waktu pada banting harga. Tujuannya, kita mau lihat seberapa besar penurunan harga mobil baru, mau itu dibungkus dengan diskon atau emang itu beneran ada penurunan harga yang terjadi selama event gias di Juli 2025 ini. Jadi gue anggap diskon sama penurunan harga itu ya sama aja lah. Intinya, customer itu bisa beli mobil di harga yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Lalu dataset yang kedua, gue bakal kasih tahu pergerakan harga mobil bekas. Untuk yang ini, kita bakal bandingin harga mobil baru di periode sebelumnya lawan harga bekasnya sebelum gias. Lalu kita bakal bandingin lagi dengan harga bekasnya setelah gias di akhir Juli 2025. Jadi kita bisa ngelihat gimana dampak BYD dan mobil China lainnya terhadap pasar mobil bekas. Dan disclaimer juga, seperti data-data buat research tentang mobil sebelumnya, data ini gue ambil dari minimal itu 3 titik. Ini sebisa mungkin dapetin 3 titik ya untuk setiap mobil. Dan yang namanya harga penawaran, artinya ini harga sebelum nego dan bukan harga realisasinya. Soalnya gue nggak mungkin bisa punya ratusan data transaksi, gue pribadi nggak punya showroom mobil, dan gue rasa orang yang punya showroom mobil pun, mereka pun juga nggak bakalan mau ngumbarin harga transaksinya juga. Soalnya itu ya rahasia dapur mereka lah. Lalu supaya konsisten, gue juga cuman pakai harga cash, dan gue nggak campurin sama harga kredit. Jadi emang ada simplifikasi. Walaupun seharusnya secara prinsip, gue percaya hasil research ini nggak bakalan jauh berbeda dari realita yang dirasakan di lapangan. Soalnya yang kita pengen baca itu tren secara general. Kita langsung aja ke kategori yang pertama. Kita mulai dulu dengan harga mobil baru sebelum gias. Jadi ini harga mobil baru di tahun 2024 lawan mobil baru di tahun 2025 sebelum gias, sebelum semua badai perang harga. Yang terjadi, Wuling Bingo EV Premium itu naik dari 408 juta ke 413 juta,
Wuling REV Long Range itu naik dari 302,5 juta ke 307,5 juta. Chery Omoda E5 itu naik dari 499 juta ke 505,5 juta. Dan kalau misalnya kita ngomongin BYD Dolphin itu naik dari 425 juta ke 429 juta. BYD Seal Performance itu naik dari 719 juta jadi 726 juta. Dan kalau misalnya Hyundai Ioniq 5 itu naik dari 895 juta jadi 903 juta. Sementara Kona EV itu stabil di harga 590 juta. Terus gimana dengan pergerakan harganya saat Gias 2025? Setelah BYD ngeluncurin Atto One dan juga bantingan-bantingan harga mobil China lainnya, ternyata kita bisa lihat produsen otomotif itu pada panik dan habis-habisan banting harga. Wuling Bingo EV yang awalnya itu naik dari 408 juta di tahun 2024 ke 413 juta di tahun 2025 itu langsung dibanting jadi 235 juta. Ini baru ke baru ya, ini bukannya baru ke bekas alias ini penurunan 43%. Wuling REV yang di tahun 2024 itu 302,5 juta dan naik di tahun 2025 jadi 307,5 juta, itu diturunin jadi 195 juta di Gias, alias penurunan 36,5%. Emang di sini kita harus note ya, Wuling juga udah keluarin statement bahwa itu bukan penurunan harga, ini menurut mereka ya, tapi itu diskon yang diberikan oleh masing-masing dealer. Ini gue nggak gitu tahu perbedaan penurunan harga sama diskon yang diberikan itu bedanya apa. Dan emang kita juga harus note bahwa bisa aja diskon sebesar itu cuma bisa didapatkan waktu Gias. Tapi ya kita sama-sama tahu lah, kalau misalnya harganya itu pernah diturunin jadi 195 juta atau 235 juta, harga mana yang lu percaya? Harga brosur yang misalnya dinaikin kembali jadi 300 sampai 400 juta atau harga yang pernah transaksi di 195 juta sampai 235 juta? Yaitu balik lagi lah ke kalian masing-masing. Pendapat gue pribadi, bantingan harga ini bisa dibilang lumayan wajar lah. Soalnya tadi kan kita udah bilang, di negara asalnya, Wuling Bingo dan Atto One alias BYD Seagull itu harganya mirip-mirip. Bingo itu 160 sampai 190-an juta, Atto One itu 160 sampai 195-an juta. Jadi kalau misalnya di Indonesia, Wuling Bingo itu setelah diskon besar-besaran jadi 195 sampai 235 juta dan Atto One pas launching itu range-nya dari 195 juta sampai 235 juta, harganya itu jadi make sense. By the way, ini gue nggak tahu ya ini kebetulan atau apa, harganya setelah direvisi sama Wuling itu bisa purchase 100% sama kayak gini. Tapi intinya setelah diskon, harganya Bingo dan Atto One ini jadinya setara seperti di negara asalnya. Walaupun ada info juga bahwa yang harga 195 sampai 235 juta ini khusus untuk Bingo dengan NIK 2024. Tim gue nggak nemu harga saat Gias buat Bingo NIK 2025, mungkin harga bantingan NIK 2024 ini terlalu heboh, jadi informasi yang kemana-mana itu cuma bantingan yang 195 sampai 235 juta untuk NIK 2024. Lalu gimana dengan produsen lain? Chery Omoda E5 di tahun 2024 itu 499 juta dan di tahun 2025 itu 505,5 juta. Lalu di Gias, harga barunya itu turun jadi 399 juta alias penurunan 21%. Ioniq 5 ceritanya juga sama. Buat yang ngikutin mobil listrik, pasti kalian tahu lah ya, Ioniq 5 ini ikonik lah. Soalnya dia itu salah satu pelopor mobil EV untuk mass market di Indonesia. Dan Ioniq 5 di tahun 2024 itu dijual di harga 895 juta dan di tahun 2025 itu naik jadi 903 juta. Tapi pas Gias, harga barunya itu langsung terjun bebas 31% jadi sisa 620 juta. Sekali lagi kalian harus ingat, ini tuh baru ke baru ya. Ini bukan baru ke bekas. Kalau misalnya Kona di tahun 2024 sampai 2025 itu harganya stabil di 590 juta, tapi pas Gias harganya itu turun 15% jadi 499 juta. Gimana dengan mobil listrik dari BYD? BYD Seal tipe Performance harga awalnya itu dinaikin sedikit ya. Di tahun 2024 harga barunya itu 719 juta, di tahun 2025 itu jadi 726 juta. Lalu pas Gias harganya itu dibalikin lagi ke 719 juta. Jadi ini udah dinaikin lalu diturunin lagi sama dia. Sementara buat tipe di bawahnya BYD Seal Premium ini juga sama ya polanya. Di tahun 2024 harganya itu 629 juta, lalu di tahun 2025 dinaikin sedikit
jadi 635 juta, dan selama Gias itu dibalikin lagi jadi 629 juta. Kemarin gue juga sempat baca lumayan heboh ya di sosmed. Yang premium itu gue denger-dengar sempat dikasih diskon gede sampai 100 juta. Tapi ternyata setelah gue telusurin, ini tuh buat NIK 2024, dan dari pihak BYD juga udah bilang kalau misalnya promo ini dari dealer khusus buat unit bekas test drive atau bekas display dengan stok yang terbatas. Tapi ya, praktek di lapangan gue nggak punya kapasitas buat verifikasi. Silahkan komen kalau misalnya ini klaim yang benar atau ini tuh ternyata klaim yang salah. Ternyata mereka sebenarnya obral yang banyak. Tapi kalau misalnya buat series lainnya, misalnya kayak BYD Dolphin, ini harganya relatif stabil ya. Di tahun 2024 itu 425 juta, lalu naik di tahun 2025 jadi 429 juta, dan di Gias ini nggak ada perubahan harga alias tetap stay di 429 juta. Atau Trini juga sama ya, di tahun 2024 harganya itu 515 juta, lalu di tahun 2025 itu naik jadi 520 juta, dan saat Gias ini harganya stay di 520 juta. BYD M6 pun juga persis sama. Di tahun 2024 harganya itu 419 juta, lalu dinaikin jadi 423 juta di tahun 2025, dan saat Gias harganya itu tetap stay di 423 juta. Sekarang kita bahas dampak perang harga untuk mobil bekas. Sebelum Gias, depresiasi mobil listrik ini emang udah terkenal parah ya. Kita pernah bahas sebelumnya, ini kemarin gue pernah research, gue pakai data yang tahun 2022 sampai 2024. Dan mobil-mobil listrik seperti Ioniq, Wuling REV, Bingo, dan Cloud, itu harganya bisa turun sekitar 23% sampai 29% dalam waktu 1 tahun. Itu adalah realita pahit buat para pembeli mobil listrik yang beli kemarin-kemarin, dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Gimana dengan harga yang sekarang? Ini gue update dulu pergerakan harga mobil bekas sebelum Gias 2025. Wuling REV barunya di tahun 2024 itu harganya 302,5 juta. Di tahun 2025 bekasnya itu turun 38%, sisa 183 jutaan. Ini rest in peace ya, ini boncos seboncoss-boncosnya. Abis itu ada Chery Omoda E5. Harga baru Omoda E5 di tahun 2024 itu 499 juta, dan dalam waktu 1 tahun harga bekasnya itu turun 17%, alias sisa 412,5 juta. Kalau misalnya Ioniq 5 barunya di tahun 2024 itu 895 juta, bekasnya di tahun 2025 itu sisa 643-an juta, alias turun sekitar 28%. BYD Seal pun juga turun ya, dia itu turun 24%, dari 719 juta itu sisa 550-an juta, dan Neta Mobila ini juga turun 19%, dari 299 juta sisa 242 juta. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana dengan pergerakan harga mobil listrik bekas setelah Gias? Tentu ini tergantung dari POV-nya juga ya. Kalau misalnya kalian pemilik mobil listrik dari kemarin-kemarin, kalian pasti tambah nangis. Tapi kalau misalnya kalian sekarang baru mau shopping mobil listrik, kalian pasti tambah senang. Dampaknya perang harga saat Gias terhadap pasar mobil bekas ini pasti udah bisa kebayang ya. Soalnya kan konsumen itu pasti mikir-mikir. Tadi kita udah bilang, contohnya ya, kalau misalnya harga Wuling REV barunya aja di tahun 2024 itu 302 juta, dan di tahun 2025 sebelum Gias REV bekas itu sisa 183-an juta. Dan sekarang kalau misalnya Wuling REV baru di tahun 2025 itu dibanting jadi 195 juta, orang kan pasti bakal ngelihat dan mikir, gila, ini antara yang tahun 2024 bekas dan yang 2025 baru, selisihnya ini cuma 6%. Ngapain gue beli yang bekas? Ini makanya BYD atau One ini nggak cuma ngebanting harga mobil baru brand-brand lain aja, tapi dia juga ngehancurin harga mobil bekas lainnya. Dan efeknya ini pasti ke semua pemilik mobil lama, termasuk juga pelaku industri otomotif yang jualan mobil listrik bekas. Jadi gimana datanya? Wuling REV barunya itu 302 juta di tahun 2024, dan tadi kita udah bilang bekasnya itu 183 juta di tahun 2025. Dan setelah Gias harganya itu diturunin lagi jadi 171 juta. Artinya penurunannya itu 40% dalam waktu 1 tahun.
Bingo barunya itu 408 juta di tahun 2024 dan di tahun 2025 sebelum Gias harga bekasnya itu udah turun jadi 264 juta alias turun 35%. Tapi setelah Gias harganya itu dibanting lagi jadi 242 juta, artinya turun 40% juga dalam waktu 1 tahun. Ioniq 5 di tahun 2024 barunya itu 895 juta, bekasnya di tahun 2025 itu 643 jutaan, dan setelah Gias harganya itu dibanting lagi jadi 550 juta, dan artinya dalam waktu 1 tahun turunnya itu sekitar 39%. Gimana dengan brand BYD sendiri? Ini brand yang merusak harga ya. Dan ingat, tadi di segmen pergerakan harga mobil baru, BYD itu yang relatif stabil setelah Gias. Mereka cuma ngembaliin harganya ke harga yang tahun sebelumnya atau harganya itu konstan, nggak turun sama sekali. Nah, BYD Seal barunya itu di tahun 2024 719 juta, di tahun 2025 bekasnya itu dijual di angka 550 juta. Dan setelah Gias, harganya itu masih relatif stabil dijual di angka 528-an juta. Artinya dalam waktu 1 tahun, harga BYD Seal itu turun sekitar 27%. BYD Dolphin, harga barunya di tahun 2024 itu 425 juta, lalu di tahun 2025 bekasnya itu dijual di kisaran 377 juta. Dan setelah Gias, Dolphin itu masih relatif stabil dijual di angka 380 juta alias penurunan sekitar 10-11%. BYD M6 di tahun 2024 itu 419 juta, lalu di tahun 2025 bekasnya itu dijual di angka 380 juta. Setelah Gias, harganya itu relatif stabil di angka 372 juta, artinya penurunannya itu cuma sekitar 11% juga. Kesimpulannya, BYD ini lumayan tahan ya harga secondnya, dan yang paling boncos itu BYD Seal. Ini kalau misalnya kita bandingkan dengan BYD lainnya. Dan ini masih masuk akal dan masih inline dengan research gue sebelum-sebelumnya, di mana gue pernah simpulkan bahwa biasanya sedan itu lebih boncos dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya. Yang lebih tahan banting, kalau misalnya kita ngomongin mobil bekas, itu biasanya yang favorit itu adalah tipe-tipe SUV dan tipe-tipe 7-seater. Dan overall ini menarik banget ya, peluncuran BYD Atto One ini paling berdampak ke penurunan harga brand mobil listrik lainnya, tapi nggak terlalu berdampak buat merek BYD sendiri. Dan kalau misalnya kita pikir-pikir, ini logikanya masih lumayan masuk akal, soalnya kan harga barunya BYD ini juga nggak dibanting, makanya harga bekasnya juga ikutan kagak kena banting. Kalau misalnya brand lain, harga barunya itu dibanting, makanya secara otomatis harga bekasnya juga ikutan terdampak. Contoh, ini ada berita yang menarik. Infonya saat ini pihak Wuling itu lagi mempersiapkan skema kompensasi buat pemilik Bingo EV yang terdampak penurunan harga signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Ini masih lagi koordinasi sama prinsipal di China, dan bentuk kompensasi yang lagi dipertimbangkan itu misalnya kayak cashback, walaupun di sini ada kendala teknis dari sisi perpajakan, atau ada juga alternatif lainnya yang lebih memungkinkan, misalnya kayak garansi seumur hidup buat komponen inti, voucher SPKLU atau perpanjangan fasilitas free charging, pembelian aksesoris tambahan seperti dongle atau adapter, sampai ke benefit buat pembelian unit berikutnya. Jadi kelihatan bahwa pihak Wuling ini lagi mikirin cara buat nge-counter bantingan harga BYD Atto One, dan mereka harus mikirin gimana caranya ngejaga perasaan pembeli Wuling sebelumnya supaya mereka jangan terlalu sakit hati. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia EV ini lagi liar banget ya. Tentu buat konsumen ini sebuah hal yang baru, soalnya kita sebagai konsumen di Indonesia ini terbiasa dengan mobil yang harga barunya itu biasanya konsisten naik. Sama lah kayak barang-barang yang lainnya, mau handphone, laptop, biaya sekolah, makanan, rumah, biasanya itu emang selalu naik setiap tahun. Tapi gara-gara mobil listrik dari China itu trennya turun, apalagi gara-gara BYD ini otomatis ngefek ke industri mobil listrik secara keseluruhan. Dan kalau misalnya mobil barunya itu turun, mobil bekasnya ini pasti ada dampaknya. Strategi BYD dengan strategi pricing yang super agresif ini udah maksa brand-brand lain untuk merespon. Makanya buat kalian yang mau beli mobil listrik, kalau misalnya kalian mentingin harga jual di kemudian hari, kalian harus mempertimbangkan semua ini untuk bisa maksimalin cuan. Soalnya nggak semua brand itu depresiasinya sama, ada yang depresiasinya lebih kencang, ada yang relatif stabil. Walaupun not juga ya, sama kayak saham dan sama kayak kripto. Performa sejarah itu tidak menggaransi akan sama di kemudian hari. Semuanya itu tergantung dari nantinya itu kayak gimana.
Anyway, kalau misalnya kalian mau belajar gimana caranya kalian bisa kaya dari dunia saham, bisa sampai cuan 40% sebulan, lo bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lo belum nonton video gue tentang mana mobil yang paling cuan versus mana yang paling boncos, lo bisa nonton videonya itu di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.